Perlawanan Palestina di jalur Gaza terus menimbulkan kerugian besar pada pasukan pendudukan Israel di garis depan pertempuran. Brigade Al-Hassam mengaku melumpuhkan sejumlah tentara dan kendaraan militer milik Zionis. Brigade Al-Hassam pada Minggu 3 Desember 2023 siang mengabarkan penyerangan terhadap pasukan rezim Zionis di berbagai lokasi di jalur Gaza. Sayap militer Hamas itu mengaku pejuangnya menembak 5 kendaraan pasukan Israel di timur Deir al-Balah. Serangan yang dilakukan menggunakan bom dan roket Yasin 105 itu menghancurkan 3 kendaraan tempur. Ditambahkannya pasukan perlawanan Palestina juga menyerang sekelompok tentara Israel. Sekumpulan IDF tersebut sedang berada di sebuah gedung di Beit Hanon lalu ditembak dengan roket TBG-7. Setelah kontak senjata pecah di wilayah itu, sejumlah tentara Israel ditemukan tewas. Tidak lama kemudian, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mereka berhasil meledakkan 2 tank pasukan Israel dengan roket Yasin 105 di selatan Beit Lahia. Mereka juga mengumumkan telah melancarkan serangan mengejutkan terhadap puluhan tentara rezim Zionis di jalur Gaza. Brigade Al-Hassam pada Minggu 3 Desember dini hari mengabarkan tewasnya 60 tentara rezim Zionis. Pertempuran antara Brigade Al-Hassam dan tentara pendudukan di jalur Gaza semakin sengit. Sayap militer Hamas mengklaim mereka telah menargetkan pasukan khusus Israel di Beit Hanon. Brigade Al-Hassam mengatakan bahwa mujahidinnya menargetkan 5 kendaraan Zionis di timur Deir al-Balah. Brigade tersebut membom kumpulan tentara pendudukan di timur Deir al-Balah dengan mortir kaliber berat. Selain itu juga menargetkan kumpulan tentara lain di wilayah timur Khan Yunis dengan jenis peluru yang sama. Perlawanan sengit juga pecah di wilayah timur Jur al-Dik. Sebanyak 60 tentara rezim Zionis yang berada di dalam tenda diledakkan. Tanya itu, perlawanan juga menargetkan pasukan khusus Israel yang bersembunyi di dalam sebuah gedung di Beit Hanon. Mereka dibunuh dengan peluru anti-benteng TBG. Mereka juga mengaku bertanggung jawab atas pemboman pemukiman Amitai dengan sistem rudal jarak pendek Rajum 114 mm. Brigade Al-Quds sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina mengumumkan serangkaian serangan yang dilakukan oleh mujahidinnya di berbagai medan pertempuran di jalur Gaza. Mereka menargetkan tank Israel hingga pasukan pendudukan. Brigade Al-Quds terlibat bentrok sengit dengan pasukan Israel di wilayah Abu Hadaf, timur laut Khan Yunis. Mereka menargetkannya dengan mortir dan mortir biasa RPG. Brigade Al-Quds juga mengkonfirmasi bahwa mujahidinnya terlibat dalam bentrokan sengit dengan tentara pendudukan di lingkungan Sheikh Radwan dan Al-Nasr di kota Gaza. Waktu Al-Baha tepat pukul 9 pada Minggu 3 Desember malam, brigade tersebut mengumumkan pemboman mereka terhadap berbagai pemukiman. Perlawanan juga menggempur pertemuan pendudukan serta pertemuan di daerah sekitar jalur Gaza dengan serangan rudal yang intens. Mereka juga bertanggung jawab atas serangan di berbagai wilayah, mulai dari Siderot, Beerseba, Sufa, Kulit, dan Nir Ishak. Serangan diluncurkan dengan rudal salvo terkonsentrasi. Mereka juga mengklaim menargetkan zona industri di Askelon dengan senjata yang sama. Media Israel melaporkan jika tentara cadangan Israel saat ini tengah kesulitan ekonomi imbas perang dengan Hamas. Mereka bahkan juga disebut tak dikirim bantuan oleh pihak Israel. Media Israel mengungkapkan memburuknya krisis ekonomi yang dialami entitas pendudukan Israel sebagai akibat dari perang yang terus berlanjut di jalur Gaza. Krisis itu berdampak buruk pada tentara cadangan rezim Zionis. Yossi Yehosua, seorang analis urusan militer untuk surat kabar Israel, Yediot Ahronot, membenarkan bahwa banyak tentara cadangan Israel mengalami kesulitan keuangan akibat perang. Disebutkan tentara Israel tak berbuat banyak untuk membantu para perwira cadangan. Sebelumnya dikabarkan bahwa tentara pendudukan Israel mendemobilisasi tentara cadangan dalam skala besar. Pengurangan tentara cadangan itu dilakukan tanpa pengumuman resmi apapun pada bulan November kemarin.
Media Israel menjelaskan bahwa hal ini terjadi setelah kerusakan yang terjadi pada pasar akibat ketidakhadiran mereka di rumah dan tempat kerja. Surat kabar Amerika sebelumnya juga telah mengindikasikan kekacauan ekonomi Israel maupun militernya. Hal ini disebabkan perang jangka panjang dengan Hamas. Brigade Al-Quds meluncurkan puluhan rudal ke sejumlah wilayah Israel. Serangan itu dilakukan selama 2 hari berturut-turut. Mereka juga mengklaim menargetkan zona industri di Askelon dengan salvo rudal terkonsentrasi. Pasukan perlawanan di Lebanon melakukan beberapa operasi terhadap sasaran dan situs militer Israel pada Minggu 3 Desember 2023. Salah satu yang menjadi target ialah pangkalan militer yang terdapat sistem baterai Iron Dome. Operasi yang paling menonjol terjadi di pangkalan Beit Hillel. Dalam operasi ini, pejuang Hizbullah berhasil mengenai sasaran Israel di dalam pangkalan tersebut dengan peluru kendali. Serangan tepat mengenai sasaran meskipun jaraknya lebih dari 3 km dari perbatasan Lebanon. Media Israel mengakui 11 orang terluka dalam serangan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, situs militer sensitif tersebut memiliki sistem baterai Iron Dome. Lokasinya berada di ujung landasan pacu Bandara Kiryat Simona. Saluran kan Israel menyatakan bahwa operasi terhadap situs Beit Hillel merupakan hal yang luar biasa karena jarak pemukiman tersebut dari perbatasan dengan Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah juga sudah pernah menyerang pangkalan militer Beit Hillel. Serangan diluncurkan bulan lalu sebagai tanggapan atas pembunuhan yang ditargetkan Israel terhadap jurnalis Al-Mayadin. Israel mengaku telah memulai operasi darat di bagian selatan Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Legend Herzi Halevi meyakini pihaknya bisa membunuh banyak anggota Hamas. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan.
Jenderal tersebut menyampaikan pernyataan itu saat bertemu dengan pasukan Israel di divisi Gaza. Dikatakannya, operasi darat itu telah dimulai pada Sabtu 2 Desember. Ia mengklaim pasukannya membunuh komandan hingga banyak agen Hamas. Halevi menyebut operasi di selatan tak kalah kuat seperti di utara. Militer Israel disebut memiliki kemampuan untuk melakukan operasi dengan cara yang paling menyeluruh. Bersamaan dengan operasi di selatan, IDF nantinya akan melanjutkan serangannya di Gaza Utara untuk memperdalam pencapaian di sana. Namun saat ini banyak pasukan Israel yang tewas di jalur Gaza. Terbaru, sebanyak 60 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh setelah terlibat perang dengan Brigade Al-Qassam. Hizbullah kembali meluncurkan serangannya ke Israel setelah Hamas melakukan serangan yang sama. Media Israel menyebut pemukiman utara mulai frustasi akibat berlanjutnya operasi perlawanan dari Lebanon. Pada Minggu 3 Desember 2023, Channel 13 Israel melaporkan bahwa ada rasa frustasi sipil di pemukiman utara di perbatasan dengan Lebanon. Dikutip dari Al-Mayadin, hal ini setelah Hizbullah menepati janjinya. Perlawanan di Lebanon itu sebelumnya berjanji bahwa saat Hamas berhenti menembak, maka mereka akan berhenti menembak. Namun saat Hamas kembali menembak, mereka akan melanjutkan penembakan ke Israel. Menurut salah seorang pemimpin pemukiman, tentara Israel saat ini telah melakukan manuver di front selatan Gaza, sementara mereka meninggalkan utara yang berbatasan dengan Lebanon. Diketahui Hizbullah telah menargetkan beberapa lokasi Israel, termasuk menargetkan pasukan militer Israel ketika mereka berada di dalam sebuah rumah di pemukiman Doviv. Tentara Israel mengumumkan tewasnya seorang komandan brigade di jalur Gaza. Namun saat ini jasadnya diduga masih ditahan di Gaza. Pemimpin pasukan Israel tersebut ialah Komandan Brigade Selatan Divisi Gaza, Kolonel Asaf Hamami. Ia dilaporkan terbunuh dalam konfrontasi pada 7 Oktober 2023 lalu. Hamami mengikuti dua perwira senior pendudukan Israel lainnya yang terbunuh. Mereka ialah Kolonel Roy Levy dan Kolonel Jonathan Steinberg. Saat ini lebih dari 390 tentara dan petugas pendudukan Israel telah terbunuh sejak operasi Banjir Al-Aqsa dimulai. Ini menandai jumlah korban tewas terbesar yang diakui oleh pendudukan sejak perang tahun 2006 di Lebanon. Pasukan pendudukan juga mengumumkan bahwa seorang anggota Brigade Nahal terluka parah dalam konfrontasi di jalur Gaza Utara yang kembali terjadi pada Jumat pagi. Media Israel juga melaporkan pada hari Jumat bahwa 4 tentara IOF terluka. Pejuang perlawanan Palestina kembali menghadapi serangan pasukan pendudukan di tepi barat pada Senin 4 Desember 2023 dini hari. Penembak jitu perlawanan dikerahkan hingga senjata rakitan diluncurkan. Pasukan Israel menyerbu kota Jenin dari arah jalan Nablus di tepi barat. Pendudukan juga mengerahkan penembak jitu di beberapa lokasi setelah menyerbu lingkungan timur dan masuk ke rumah-rumah warga sipil. Sejumlah warga juga turut ditangkap. Mereka juga melakukan serangan dengan kendaraan militer ke kota Halhilia, menyerbu kota Jericho di tepi barat dan menangkap tahanan Sulaiman Khalaf yang telah dibebaskan dari rumahnya saat fajar hari ini. Media Palestina mengatakan bahwa pejuang perlawanan Palestina membalas dengan alat peledak terhadap pasukan pendudukan yang menyerbu lingkungan timur di kota Jenin. Brigade Martir Al-Aqsa di Halhilia mengatakan bahwa mujahidinnya menargetkan kendaraan pendudukan Israel dengan bom rakitan. Selain itu menyerang menggunakan peluru tajam selama serangan yang dilakukan dari jalan Al-Wad di kota tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.